Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosid. Saya adalah guru PAI di SMP Negeri 7 Jakarta. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan B3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 8H dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bagaimana kabar sekalian semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, untuk menghadapi berita hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Yang akan kita kelas kepada ketua kita silakan. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih untuk ketua kelas. Baik, teman-teman, semoga doa kita yang terima Allah bisa belajar dengan baik. Untuk kemana bisa para pahlawan, mari kita sama yang lagu Indonesia Raya di musik kepada dirjen mohon berbimbing lagu Indonesia Raya. Mari semuanya berdiri, tiga sempurna. Sudah siap semuanya? Oke, kita mulai ya. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan mengandung ibuku. Indonesia kau bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih untuk dirjen kembali semuanya. Luar biasa. Hari ini kita awali belajar kita dengan doa dan lagu Indonesia Raya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita menjadi pelajar yang terbaik, yang berkuasakan kebangsaan. Anak sekalian, hari ini
mungkin kita akan mengulang pelajaran terdahulu ya. Sebelum itu mari kita, Bapak akan absen dulu nih. Takutnya Anda tidak hadir pada hari ini, mohon ketua kelas nanti bisa mengecek siapa temannya yang tidak hadir ya. Bapak panggil, jadi panggil silakan tangan diajukan, tanda keren ada di kelas ya. Pertama Adi Priandono. Hadir Pak. Baik, terima kasih. Kemudian Albert Paulus Malau. Terima kasih. Kemudian Alfi Zahri. Terima kasih. Kemudian Angelika Tirza. Ya, Anissa Witdi ada. Baik. Kemudian Arta Bima Rajendra. Kemudian Atar Mahardika. Kemudian Nafisa sakit disebut di kita. Teman-teman sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab 2, yaitu tentang apa? Ada yang tahu? Tentang kitab-kitab Allah. Bapak ingin kita review dulu kepada pertemuan lalu. Siapa yang masih ingat apa saja itu kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada umat manusia? Siapa yang tahu? Nama kitabnya dan penerimanya? Oke, Pasca silakan. Taurat Nabi Musa. Baik. Zabur Nabi Daud. Iya. Injil Nabi Isa. Iya. Al-Quran Nabi Muhammad. Oke, luar biasa pertama Bapak. Dengan baik. Jadi ada 4 kitab yang Allah turun kepada kita. Yang lalu yaitu pertama Taurat Nabi Musa, kemudian Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa dan Al-Quran Nabi Muhammad. Oke. Hari ini yang masih dipakai kitab muslim umat Islam ya, yaitu kitab Al-Quran. 3 yang lainnya sudah tidak berlaku lagi karena hari ini disebut Allah yaitu dengan kalimatnya taraktu fikum amraini wa in tamassaktum bima falam tadillu abada kitabullah wa sunnati rasul. Maka hari ini umat Islam hanya memakai Al-Quran sebagai panduan di hidupnya, dunia dan akhirat. Umat lain ada yang pakai Injil, yang ada pakai juga Taurat dan Zabur. Tapi umat Islam semuanya sepakat maka kita pakai Al-Quran sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab 3 tentang apa? Ada yang tahu? Tentang sifat amanah dan jujur. Baik. Anak-anak sekalian, apakah kita sudah melaksanakan atau menggunakan sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Oke. Siapa yang bisa berikan contoh dari sifat amanah itu seperti apa? Oke, silakan. Apa itu sifat amanah? Contohnya? Contohnya seperti jika saya dititipkan sesuatu atau orang Oke. lain, saya akan menjaganya dengan baik sampai orang itu mengambilnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat sahabat-sahabat kita. Itu ketika dititipkan sesuatu, kita menjaganya dengan baik sampai yang menitipkan mengambil kembali dalam keadaan baik. Oke, Bapak ingin tanya lagi, kalau tadi itu contohnya, kira-kira apa manfaat dari sifat amanah? Saya Pak. Oke, Pak Dil, silakan apa Salah manfaatnya? satu manfaat dari sifat amanah, Ya. kita dapat dipercaya oleh banyak orang Pak. Oke, luar biasa. Bapak semakin banyak kita menjaga amanah, semakin banyak orang yang percaya kepada kita, ya. Orang suka kepada kita. Baik, sifat kedua yaitu sifat jujur. Oke, siapa yang tahu contoh dari sifat jujur? Oke, siapa namanya nih? Ya, silakan apa contohnya? Tidak menjadi saat pujian. Oke, bagus sekali. Teman-teman semua, hal sepele, nyontek itu luar biasa ya. Hari ini mungkin banyak yang melakukan. Ada sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Tapi perbuatan itu baik atau tidak? Tidak baik. Nah, oleh karena itu, nyontek ini adalah suatu yang akan membuat orang itu jadi malas bergantung pada orang lain sehingga kepercayaan dirinya akan hilang. Ya, oke, baik. Setelah tadi contohnya, saya bisa menyebutkan manfaat dari sifat jujur. Siapa yang menjawab? Oke, silakan. Raja. Manfaatnya itu Pak, Ya. dapat disukai banyak orang. Disukai banyak orang. Boleh luar biasa Raja. Ya. Disukai banyak orang ya. Kalau kita jujur,
kita dipercaya banyak orang sekarang sama dengan sifat amanah. Baik, sekarang mari kita akan melihat dulu. Oke, wanita ini satu orang nih membaca pengertian amanah. Coba si Intan ya, baca yang keras, yang bisa saja boleh baca. Silakan. Pengertian amanah. Ya. Kata berasal dari bahasa Arab yakni amanatan yang berarti aman atau tidak takut, Ya. tidak dipercaya. Orang yang amanah artinya orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman. Menurut istilah, kata amanah memiliki dua arti, yakni pertama berarti tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedua berarti tanggung jawab yang harus dilaksanakan berkaitan dengan usahanya. Ya, terima kasih Intan ya untuk hal yang sudah membacakan pengertian dari amanah ya. Jadi amanah ini nanti ada tempat-tempatnya tersendiri ya. Yaitu pertama amanah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya dalam hal beribadah kita kepadanya ya. Kita sholat tepat waktu, kita bersedekah, itu semuanya ada tanda amanah kita kepada Allah. Jadi orang yang gak ibadah, yang masalah Islam kan agama yang berbaktian, itu amanah itu kepada Tuhannya ya. Islam dan sholat itu bukti amanahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, amanah kepada sama manusia, amanah dijaga. Contoh tadi dicontohkan ya bahwa kalau kita sesuatu, bisa barang, benda, ataupun kalimat ucapan, kita bisa menjaganya dengan baik. Apa itu amanah? Tidak ditambah-tambah, juga tidak dikurangi. Itu namanya amanah. Karena kalau tidak amanah, orang ini akan menjadi tidak dipercaya orang lain. Sekali saja kita tidak amanah, maka selamanya orang tidak percaya. Baginda kita Rasulullah SAW itu punya sifat amanah, ya. Sehingga bukan hanya orang Muslim yang percaya sama Muhammad, tapi orang-orang Yahudi, Nasrani, bahkan mereka pun ketika ada hal menitip sesuatu kepada Muhammad. Artinya apa? Amanah ini kita lakukan kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia, kepada sama Muslim. Baik, yang ketiga amanah kepada diri sendiri. Apa contohnya? Kita jaga kesehatan kita. Kalau kita kurang sakit, kita istirahat berobat. Jangan dibiarkan penyakit itu, ya. Ketika kita lelah, kita istirahat. Kita ngantuk, kita tidur. Kita lapar, kita makan, kita minum. Itu aman kepada diri sendiri. Baik, selanjutnya kita akan kembali ke slide berikutnya ya. Baik, ini hidayah. Jadi amanah bentuknya ada 3 bentuk. Amanah kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang yang rambut dan kasih amanah dari Allah. Masih ingat semua lagunya? Ke depan. Sama-sama siapa? Saya dulu saja. Coba 1, 2, 3. Contohnya dalam hal beribadah kita kepadanya ya, kita sholat tepat waktu, kita bersedekah, itu semuanya ada tanda amanah kita kepada Allah. Jadi orang yang gak ibadah, yang masalah Islam kan agama yang berbaktian, itu amanah itu kepada Tuhannya ya. Islam dan sholat itu bukti amanahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, amanah kepada sama manusia, amanah dijaga. Contoh tadi dicontohkan ya bahwa kalau kita sesuatu, bisa barang, benda, ataupun kalimat ucapan, kita bisa menjaganya dengan baik. Apa itu amanah? Tidak ditambah-tambah, juga tidak dikurangi. Itu namanya amanah. Karena kalau tidak amanah, orang ini akan menjadi tidak dipercaya orang lain. Sekali saja kita tidak amanah, maka selamanya orang tidak percaya. Baginda kita Rasulullah SAW itu punya sifat amanah, ya. Sehingga bukan hanya orang Muslim
yang percaya sama Muhammad. Tapi orang-orang Yahudi, Nasrani, bahkan mereka pun ketika ada hal menitip sesuatu kepada Muhammad. Hanya Pak, amanah ini kita lakukan kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia, kepada sama muslim. Baik, yang ketiga amanah kepada diri sendiri. Apa contohnya? Kita jaga kesehatan kita. Kalau kita kurang sakit, kita istirahat berobat. Jangan dibiarkan penyakit itu, ya. Ketika kita lelah, kita istirahat. Kita ngantuk, kita tidur. Kita lapar, kita makan, harus kita minum. Itu aman kepada diri sendiri. Baik, selanjutnya kita akan kembali ke slide berikutnya, ya. Baik, ini hidayah. Jadi amanah bentuknya ada 3 bentuk. Amanah kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang lain. Dan berikutnya kita lihat. Kita harus saja, ya. Ini contoh-contohnya sudah, kita harus saja karena nanti kita akan bahas langsung, ya. Nah, ini contoh dari manfaat nih, ya. Jadi hikmah perilaku amanah ini ada 4, ya. Kita sebutkan coba. Yang satu ini apa pertama? Mendapatkan pasti. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Kira-kira relevan nggak hikmah ini? Sesuai, ya? Ya, kalau kita amanah kita nggak harus kayak banyak orang. Ya, baik. Kita selanjutnya. Sekarang jujur. Oh, satu orang nih yang baca tadi Intan, ya. Sekarang Bapak pengen laki-laki nih, mewakili laki-laki satu orang. Kalau dibaca nih kelihatan nggak? Misalkan bahasa apa? Kelihatan tidak? Kelihatan? Silakan akan dibaca. Pengertian jujur. Pengertian jujur Ya. adalah penyesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kata kejujuran digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Sikap tersebut muncul disebabkan oleh situasi, keadaan, nyata yang dilihat, didengar, diketahui, dirasakan, atau dikurangnya dan ditambah. Sifat tindakan dan ucapan yang dilakukan apa adanya. Jujur itu mudah, seperti berkata apa adanya, memberikan hak orang lain sesuai haknya, dan tidak mengurangi ukuran timbangan. Baik, anak sekalian, terima kasih teman akan membaca tentang jujur. Baik, anak sekalian, jujur ini yang terpenting. Pertama, jujur dalam di hati kita, jujur hati kita. Hati jujur ini akan sangat berpengaruh kepada nanti perbuatan kita. Pertama, hati kita jujur, ya. Kemudian kedua, lisan kita juga harus jujur ketika berkata, ya. Tolong jangan suka kita melebih-lebihkan. Contoh yang simpel saja, ya. Misalnya nih, kita sedang berjualan di pasar. Kita butuh barang ini tidak bagus, tapi kita ucapkan bilang barang ini bagus, ya. Ini adalah perbuatan tidak jujur. Apa dampaknya kira-kira? Kalau kita barang tidak bagus, kita bilang bagus, kira-kira konsumen yang beli kecewa tidak kira-kira? Artinya berarti tidak bagus, sampai dulu bisa rusak, atau kalau makan di sudah nanti membusuk, makanan yang tidak enak untuk dimakan. Ini dampak dari ketidakjujuran. Yang lebih besar lagi, kalau pemimpin kita tidak jujur, ya hari ini kita banyak korupsi di mana-mana. Mereka bukan orang bodoh, mereka orang pintar. Tapi kenapa korupsi di mana-mana? Ya, rakyat tidak dipandang lagi. Mereka sudah kaya tapi ingin kaya. Itu karena tidak ada sifat jujur. Dan tambah itu ada sifat tamak dalam rakus. Inilah yang menyebabkan orang korupsi. Kenapa tidak dia mereka korupsi? Karena agamanya lemah. Itu kembali pada agama. Baik anak sekalian, maka tadi sudah kita bahas. Sekarang kita lihat slide berikutnya. Ini nilai kejujuran. Oke. Nilai kejujuran ini akan mendapatkan pertama Pak. Kita baca dari sebelah kiri. Kalau kita jujur, jadi nilai pertama kepatuhan kita kepada Allah. Orang yang jujur, dia akan patuh sama Tuhannya, sama penciptanya. Tidak akan dia itu tidak patuh, dia melawan, dia merontak, bahkan konfrontasi dia melawan
semuanya ya. Yang kedua, ketaatan kepada Allah, perintah Allah. Dia taat sama Allah, dikerjakan semua perintahnya, dijauhi segala larangannya. Kemudian ketiga, terbuka lumrah apa adanya. Gak pernah dia itu merekayasa, apa adanya ya. Tidak ada rekayasa, aman dan ikhlas, setia terhadap kebenaran. Jadi kalau kita punya sifat patuh sama Allah, maka tidak ada rekayasa kita ya. Kalau kita kepada Allah, kita aman dan ikhlas ibadah, gak dipaksa, bukan karena manusia, dari kita terbatas, maka setia terhadap kebenaran ya. Baik, untuk materi Bapak kira cukup. Hari ini kita akan mengerjakan tadi kasus ya. Ini sudah terbentuk kelompok-kelompok. Nanti tugas kalian pertama membaca materinya, yang kedua mengisi pertanyaan dari materi dari LKPD, dan nanti setiap kelompok untuk memutuskan ke depan ya. Bapak berikan waktu kalian 10. Ditunjuk satu siapa yang akan mewakili setiap kelompok untuk ke depan nanti. Ya. Iya, kalau ini belakangnya boleh. Materinya ya. Kalau maju di belakangnya boleh ya. Ya, 5 menit lagi, silakan diisi. Boleh silakan. Kalau tidak cukup di bagian muka, boleh di belakangnya ya. Kalau sebenarnya kurang, media ruang untuk menjawab kalian. Satu, ada masalah dengan rekam ini, dengan materinya ada masalah? Aman ya, baik. Oke, terima kasih. Kelompok 4 nih, ada masalah enggak? Ya, oke, terima kasih. Bukan ya. Kelompok 4 ada masalah enggak dengan materinya? Ya. Langsung jawab saja ya. Jawab saja terkait mau pakai ini atau bisa saja ya pertanyaannya. Oke, semuanya jawabnya. Pakatnya pakai di LKPD aja ya. DP itu ciri-ciri ya. Jadi bareng-bareng ya. Cari batu tengahnya supaya selesai. Jadinya ini belum berisi belum nih. Kelompok 3 sudah. Ya. Kita model PBL ya. Jadi kita menggunakan model PBL ya.
kelas learning. Jadi kita ingin membuat kalian kerja terhadap sesuatu yang kekinian, ya. Oke, sebentar lagi waktunya habis. Yang kelompok nanti diminta minimal menjawab 1 pertanyaan minimal, ya. Dari 5 pertanyaan di sana, ya. Singkat, jelas, padat, itu jawabannya yang diharapkan. Sudah ada yang bisa presentasikan? Silakan, sudah ada. Aktivitasnya ya. Satu aja, salah satu saja ya. Yang di LKPD saja ya dijawab, ya. Yang dijawab yang di LKPD saja pertanyaannya, ya. Silakan. Kalau tidak ada di buku paket, kamu bisa membahas sendiri. Yang penting ada keterkaitannya, ya, dengan pertanyaan. Tidak harus share buku, tidak apa-apa. Baik, setelah selesai, ada sudah selesai. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hebat, kalau kamu bisa. Karena ini kesadaran kita yang kita lakukan, kita sadar, ya. Fokusnya kepada 5 pertanyaan tadi, ya. Aktivitasnya kita sampaikan dulu. 5 pertanyaan yang fokuskan, ya. Berkaitan dengan siap. Oke, sebentar lagi kami panggil, ya, untuk maju ke depan setiap kelompok. Sampaikan hasil diskusinya yang sudah kamu lakukan bersama teman-teman di satu kelompok. Jawabannya singkat, sudah padat, ya, tidak apa-apa. Jadi panjang. Oke. Persiapan dipanggil, ya. Oke. Dan memahami kalian semuanya. Oke, baik, sudah semuanya. Kita coba, ya. Semampunya nanti baru ke kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ya. Kita bergantian. Pertanyaannya. Sudah siap, ya? Oke, kita bersama kelompok 1. Kita minta mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi LKPD kelompok kami. Pertanyaan.
nomor 4 ya. Baru nomor 2 ya. Silakan untuk nomor 4 tulis tulisannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mempresentasikan KPD tentang karikatur sifat amanah dan ibadah. Sebelum itu perkenalkan nama saya Indah dari kelompok 4. Pertama, apa yang dimaksud sifat amanah? Amanah sifat yang menunjukkan kepercayaan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas atau amanah yang dijalankan. Yang kedua, mengapa Andi memutuskan untuk tidak menggunakan uang muka yang tadi? Jawabannya, karena Andi ingat akan amanah yang diberikan kepadanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan nomor 2 untuk presentasi ke depan. Terima kasih Pak, silakan untuk nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu LKPD. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Oktav Lestari dan dari perwakilan kelompok 2. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sifat amanah? Sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman dalam waktu yang lebih baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dulu nomor berapa? 56. Ya, silakan lebih dulu. Ya. Kenapa? Siapa ke depan? Ya, rasanya ada. Gimana teman-teman? Udah. Ayo, silakan. Di depan, nomor 5 silakan. Ya, nomor 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, soalnya apa yang dimaksud dengan sifat amanah? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, silakan terakhir ya. Nanti kita akan menyimpulkan ya. Yang mana kalian bisa fokus dengan baik. Silakan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ini amanah yang menunjukkan kepercayaan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan. Sifat yang menunjukkan kebenaran dan kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Amanah dalam pekerjaan. Seorang karyawan bernama Andi diberikan tanggung jawab seorang atasannya untuk mengelola keuangan perusahaan. Andi memiliki akses rekening utang perusahaan dalam bertanggung jawab untuk melakukan. Langsung jawabannya dari saya. Langsung jawabannya. Ya. Atau pertanyaan dan jawaban. Apa yang dimaksud dengan sifat amanah? Secara bahasa, amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab amanah yang berarti aman, tentram, senang, dan hilang rasa takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bapak melihat jawaban dari masing-masing kelompok, ternyata kalian sudah memahami dengan baik. Kemudian jawaban kalian sudah hampir semuanya mendekati dengan kebenaran ya. Ini tanda bahwa sifat amanah dan jujur sudah ada pada diri kalian masing-masing. Baiklah sekalian, untuk tugas akhir
Kalau tadi kelompok, ini kalian kerja bareng-bareng. Hari ini tugas secara individu, nanti dikerjakan, dikumpulkan, ya. Nanti Bapak akan koreksi setelah untuk di pertemuan berikutnya, ya. Mohon kita bagi dulu untuk tulisnya, silakan dikerjakan langsung ya. Silakan dikerjakan. Silakan diberikan kepada yang lain. Ya, silakan dibagikan. Silakan dibagikan. Ya. Atau yang wakilnya untuk kesimpulan tentang isu hari ini ya. Membahasakan sendiri bagaimana kesimpulan kalian. Nanti Bapak akan kesimpulan itu bakal kesimpulannya. Oke. Ya, sambil menunggu yang belum, kita minta dengarkan kesimpulan dari sahabat kita untuk antar ya. Kita sedikit menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya tentang amanah dan jujur ya menurut versi atas. Silakan Antar untuk jadi menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Ya. Atau mengangkat sampai sifat jujur dan amanah, di mana kita bertindak seadanya dan bagaimana kita bertanggung jawab terhadap tugas yang kita terima. Nah, sifat jujur dan amanah ini penting karena kita bisa terhindar dari sifat munafik, kemudian kita juga dapat dipercaya banyak orang dan kita juga dapat disenangi banyak orang. Itu saya dari saya. Jadi sifat amanah ini sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Maka sebagai umatnya kita berusaha untuk bisa meniru apa-apa yang telah mereka kepada kita ya. Amanah dalam kehidupan sehari-hari ya. Pada orang tua, pada guru, pada teman, kita usahakan bagaimana sifat amanah yang sebenarnya. Juga sifat jujur ya. Kita praktekkan di rumah pada orang tua, kepada masyarakat, yang mana hikmahnya nanti kita supaya dipercaya orang, disenangi banyak orang, dan tentunya mempunyai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harapkan ya. Baik, sudah semua belum? Ya. Yang belum silakan. Setelah itu mari kita dalam doa. Semoga pembelajaran kita hari ini tentang sifat amanah dan jujur bermanfaat buat kehidupan kita, buat masa depan kita, terutama untuk alam kita, alam akhirat ya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama dengan doa hamdalah dan kafaratul majid kepada Allah silakan. Jadi kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. KPAI Usaha, berdoa, bertawakal, insya Allah bisa. Sampai jumpa di program berikutnya. Bersemangat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.